Assalamualaikum semuanya. Nestar keju lumer modal 80 ribuan jadi 10 toples. Thank you banyak yang udah request. Yuk langsung aja kita stay tune. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin gula pasir kurang lebih 230 gram ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita blender sampai dia tuh bener-bener halus. Kalau kalian pengen lebih manis atau pengen digenepin seperempat boleh banget ya. Next kita langsung aja siapin wadah lain. Di sini aku udah siapin tepung segitiga biru ya teman-teman ya. Di sini tuh sebenarnya aku ngepasin tepung sih teman-teman ya. Jadi seadanya tepung yang aku punya jadi aku masukin aja. Di sini segitiga birunya tuh aku cuman punya 500 gram. Jadi aku langsung aja masukin seperti ini. Kalau kalian mau pakai segitiga biru semua juga boleh. Cuman karena di sini lagi nggak ada, jadi sisanya tuh aku pakai tepung curah gitu loh teman-teman. Ini tuh aku beli tepung curah pro rendah kurang lebih 500 gram juga. Jadi tepung yang aku pakai itu kurang lebih 1 kilo ya. Kalau kalian bingung kan bisa langsung aja cek di deskripsi box aku bakalan tulisin resepnya di situ. Jadi langsung aja dicek aja sekarang juga ya. Next aku bakalan campurin kurang lebih 150 gram tepung maizena. Terus di sini aku ada susu bubuk. Ini susu bubuknya tuh aku beli 100 gram, cuman udah aku kurangin 10 graman gitu. Jadi ini tuh yang aku pakai sekitaran 90 gram ya. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Kalau mau diganti denko boleh banget. Ini langsung aja kita mix sampai semuanya tercampur rata ya. Caranya seperti ini aja nih. Kita masukin whisker kita, terus kita naikin lagi, kita puter-puter, pokoknya kita aduk aja lah ya sampai semuanya tercampur rata. Sebenarnya dimasukin satu-satu juga nggak apa-apa, cuman aku pengen nyari simpelnya aja. Kita ngaduknya seperti ini aja ya. Jadi dicampurin aja semua bahan keringnya kayak gini biar dia tuh lebih simpel gitu loh. Sebenarnya ini tuh bisa banget diaduk manual, cuman nastar ini kalau diaduk manual itu harus cepet kalisnya gitu loh teman-teman. Soalnya kalau nggak kalis, tangan kita ini kan suhunya panas ya, jadi dia tuh bisa ngerusak tekstur gitu loh kalau kita kelamaan ngaduknya pakai tangan. Jadi aku saranin banget kalau kalian buat resep 1 kilo seperti yang aku punya, dia tuh harus pakai mixer gitu loh. Jadi di wadah lainnya aku bakalan masukin kurang lebih 750 gram margarin. Kalau kalian nanya ini aku pakai merek apa, aku pakai merek Menara ya teman-teman ya. Kalau mau diganti Blue Band juga boleh banget, cuman ya aku nyari yang ekonomis aja tuh rasanya enak banget teman-teman, apalagi kalau kalian pakai yang premium. Kita langsung aja masukin gula halus yang udah kita siapin tadi. Jadi margarin sama gula halusnya kita langsung aja campurin jadi satu seperti ini. Kita langsung aja mixer ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau kalian nggak punya mixer bisa banget pakai whisker gitu teman-teman, tapi ya karena dia tuh banyak banget ya, jadi aku bakalan ngaduknya pakai mixer aja. Kalau kalian pengen caranya nggak pakai mixer, bisa tonton video aku sebelum ini sih. Kayaknya aku udah 3 tahun yang lalu kayaknya pernah buat nastar ini juga. Resepnya sedikit gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau pakai mixer atau nggak punya mixer, bisa pakai resep aku yang lama. Dan ini kita langsung aja mixer seperti biasa, pokoknya sampai tercampur rata. Kalau kalian pengen beli mixer rekomendasi dari aku, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Mixer tuh sekarang murah-murah teman-teman, 60 ribuan aja udah dapet. Jadi kalau kalian butuh mixer, langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan kasih rekomendasi mixer murah. Jadi langsung aja dicek ya. Dan ini udah lembut. Kalau udah lembut kita siapin 6 butir kuning telur. Ini kuning telurnya aja ya. Ini yang 2 pecah, tapi yang nggak apa-apa, tetap aja kita masukin satu persatu aja ya teman-teman ya. Sedikit-sedikit aja biar dia tuh lebih tercampur gitu loh. Jadi satu kita masukin, kita mix pelan-pelan aja teman-teman, jangan terlalu buru-buru. Tuh kayak gini aja, sebagian jadi setengah gitu loh. Aku masukinnya 2 kali. Terserah sih, kalau kalian mau masukin satu persatu juga nggak apa-apa. Ini aku kayak gini aja ya, sambil nge-mixer aku sambil masukin kuning telurnya. Ini karena masih banyak kuning telur yang nempel di mangkok, jadi aku bersihin aja seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh biar nggak mubazir gitu loh ceritanya. Kalau udah kita lanjut aja mixer, pokoknya sampai dia tuh bener-bener halus gitu loh. Serius sih, aku saranin banget kalau kalian buat ini mending dijadiin 2 resep teman-teman. Soalnya 1 kilo itu banyak banget dan itu tuh lumayan berat gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kalian pengen
eksperimen. Kalau kalian mau nyobain, sok monggo silakan langsung aja dicobain. Resep nastar 1 kilo ini jadinya 10 toples, bayangin. Kita kalau beli nastar 1 toples itu bisa 50 ribu lebih loh. Beneran, aku nggak bohong, aku tuh kemarin pengen banget nastar karena lagi nggak ada duit. Lihat nastar itu kayak kaget harganya sih. Tapi ya enak sih, emang nastar tuh enak banget. Tapi seriusan kalau yang buat sendiri tuh rasanya lebih enak. Lanjut, kalau udah tercampur rata, udah lembut, kita langsung aja masukin tepungnya sedikit demi sedikit. Di sini aku masukinnya 3 kali ya teman-teman ya. Terserah kalian sih mau dimasukin semua juga boleh, cuman ya kalau langsung dimasukin semuanya gitu adonannya tuh berat banget teman-teman. Seriusan, aku tuh buat sekilo ini tuh rasanya kayak pinggang aku tuh rasanya nano-nano gitu. Tapi ya wajib banget dicobain sih buat 1 kilo ini. Menurut aku why not gitu loh, soalnya hasilnya emang super lumayan. Jadi kalau kalian jualan mending mixernya beli yang gede. Aku juga bakalan kasih rekomendasi mixer yang gede gitu, yang otomatis gitu loh teman-teman, bisa banget dicobain. Jadi kalau kalian mau buat banyak pakai mixer yang otomatis aja, jadi kita tinggal tunggu aja adonannya udah selesai. Ini aku bakalan masukin tepungnya lagi yang kedua kalinya. Pokoknya ini aku bagi 3 aja ya. Kalau kalian mau ngaduknya pakai centong juga boleh banget, tapi ini adonannya agak sedikit beras sih teman-teman. Seriusan, aku kalau saranin ini kalau kalian buat langsung 1 kilo seperti yang aku punya, ini sih aku rekomendasiin pakai mixer yang otomatis gitu sih. Jadi biar kita tuh nggak capek-capek gitu loh. Kalau kalian pengen ringan, bisa dibagi 2 adonannya. Aku sih rekomendasi dibagi 2 sih, tinggal dibagi 2 aja semua adonan yang udah aku semua resep yang udah tulisin itu langsung aja dibagi 2 gitu. Dan ini tepung yang terakhir ini tuh udah mulai berat teman-teman. Yang tepung yang kedua aja udah berat, apalagi yang ketiga ini lebih berat. Jadi ini terakhir ya, tuh udah bersih, kalian bisa lihat sendiri udah bersih ya. Ini lanjut kita mixer pelan-pelan aja teman-teman, soalnya ya gitu berat. Kalau kalian nanya ini tuh prosesnya kayak gimana, ini tuh prosesnya aku 1 hari buat selai, 1 harinya lagi ngebentuk adonan nastarnya ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk selainya sendiri di sini aku nggak tunjukin ya, soalnya aku udah pernah buat selainya. Kalau kalian nggak mau buat selainya, ini bisa banget sih beli di tempat toko kue atau yang udah jadi gitu. Aku bakalan kasih rekomendasi sih kalau kalian butuh rekomendasi. Tapi kalau kalian pengen hemat seperti yang aku punya, nanti aku bakalan tulisin resepnya dan caranya. Kalian bisa tonton video nastar aku beberapa tahun yang lalu, itu tuh caranya sama teman-teman. Jadi resepnya aku tulisin di deskripsi, kurang lebih caranya tuh persis seperti yang aku buat 3 tahun yang lalu. Jadi kalian wajib banget sih nonton kedua video aku cara buat nastar, karena tadi tuh mixer aku udah terlalu panas gitu ya teman-teman ya, mungkin nggak kuat kali ya karena adonannya yang terlalu banyak. Jadi aku ngaduknya manual nih kayak gini kurang lebih. Aku usahain banget jangan diaduk pakai tangan ya, karena nanti adonannya tuh kayak rusak gara-gara suhu tubuh kita. Ini langsung aja kita bentuk-bentuk, tuh kalian bisa lihat sendiri ini tuh udah nggak nempel ke tangan gitu loh. Dan ini dia selainya udah aku siapin. Kalau kalian nanya ini tuh aku timbang kurang lebih berapa, kurang lebih 2 graman gitu loh teman-teman. Jadi selainya itu 2 gram. Dan untuk tepungnya ini, maksud aku adonannya ini tuh kurang lebih 5 gram. Jadi tepungnya 5 gram, isiannya 2 gram. Insya Allah itu tuh bakalan full sama isian sih. Tuh kita langsung aja timbang. Kalau udah dapet kita langsung aja pipin seperti ini. Kita langsung aja kasih isian ya. Tuh isiannya kurang lebih 2 gram. Kita langsung aja taruh, kita bentuk-bentuk seperti ini aja. Ini tuh aku butuh 3 buah nanas ya. Jadinya sebanyak ini, maksud aku 3 buah nanas itu pas buat 1 kilo gitu loh teman-teman. Jadi nggak, kalau emang ada kekurangan bisa diganti top yang lainnya sih. Kurang pun cuman sedikit gitu loh teman-teman. Jadi ya dipas-pasin aja ya, jangan terlalu banyak isiannya. Menurut aku 2 gram itu udah pas banget sih, udah full gitu loh. Kita bulet-buletin aja sampai mulus. Kalau udah sampai mulus kita langsung aja siapin loyang. Aku saranin banget untuk loyangnya itu diolesin margarin dulu ya, soalnya ini tuh aku nggak pakai olesan margarin dan dia tuh lengket banget gitu loh teman-teman. Biar dia nggak lengket banget, aku saranin diolesin dulu margarin. Setelah itu kita taruh nastar yang udah kita bentuk. Caranya tetap sama ya, kita timbang 5 gram, terus kita pipin seperti ini dan kita kasih isian
nastar, sorry, selai nanas yang udah kita buat. Ini kurang lebih selainya tuh 2 graman gitu ya kalau mau ditimbang. Tuh kayak gini aja, kita tutup. Setelah itu kita langsung aja bulet-buletin. Ini tuh ukurannya pas banget sih, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Ini kita gulung-gulung sampai mulus, kurang lebih seperti ini aja ya. Ini tuh caranya benar-benar super simple banget. Dan ini pas naruh di loyangnya agak, sekatannya tuh agak rapat gitu loh teman-teman, biar dia tuh muat. Di sini untuk satu resep yang aku buat ini jadinya 5 loyang. Kalian bisa lihat sendiri, ini emang agak rapat gitu. Kalau udah seperti ini kita langsung aja panasin oven kurang lebih 10 menit pakai api gede. Kalau udah panas kita langsung aja kecilin pakai api yang sedang. Ini kita langsung aja oven kurang lebih 20 menit pertama ya. Jadi ini aku oven kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kita langsung aja pindah posisi, karena aku takut apinya itu nggak merata. Jadi loyangnya ini aku puter ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi aku puter dulu baru aku taruh lagi di atasnya sini. Maksud aku kayak aku acak random aja gitu loh teman-teman, pokoknya nggak posisi yang sama. Kita langsung aja oven lagi kurang lebih 20 menit pakai api sedang ya. Dan ini dia hasilnya setelah 40 menit aku oven. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siapin olesannya ya. Di sini untuk olesannya aku pakai 2 kuning telur dan 1 butir telur utuh. Jadi ini dia, aku bakalan pisahin dulu putih telurnya. Misahin putih telur itu kan banyak cara ya teman-teman ya. Aku lebih favorit kayak gini aja sih, lebih simple gitu menurut aku. Walaupun ini agak sedikit pecah, jadi langsung aja aku taruh ke piring lainnya. Jadi caranya masih tetap sama ya. Kita pecahin aja pelan-pelan, jangan sampai dalam. Kita langsung aja ambil aja kuning telurnya dengan cara dioper-oper seperti itu sampai putih telurnya habis. Dan kalau udah kita langsung aja masukin ke dalam kuning telurnya ini. Dan kuning telurnya udah cukup 2 butir aja, dan kita langsung aja pakai 1 butir telur utuh. Sebenarnya kalau kalian mau pakai full kuning telur kurang lebih butuhnya itu 6 butir ya teman-teman ya, karena aku lagi hemat telur jadi aku pakai 3 butir aja. Dan biar warnanya cantik aku tambahin pewarna. Ini tuh warna kuning muda kurang lebih 2 tetes, terus di sini ada pink muda atau pink rose kurang lebih 1 tetes. Kalau kalian punya warna kuning telur bisa dipakai ya, cuman karena aku nggak punya warna kuning telur jadi pakai pewarna yang ada aja. Kalau menurut kalian warnanya ini kurang cantik bisa diganti sesuai selera kalian sih, cuman ini menurut aku warna kuningnya udah pas. Kalau udah pas kita langsung aja kasih olesan. Di sini untuk ngasih olesannya aku bakalan kasih olesan 2 kali ya teman-teman ya. Soalnya kalau cuma 1 kali itu tuh tipis banget gitu. Tuh kalian bisa lihat sendiri cara ngasih olesannya kayak gini aja nih. Emang agak sedikit lama, tapi kalau kita telaten insya Allah teman-teman ini tuh cepet banget dan hasilnya tuh memuaskan. Kalian bisa lihat sendiri sebenarnya cepet banget sih ngasih olesan ini kalau kuas kalian itu gede. Kita biarin kurang lebih 10 menitan terus kita olesin lagi ya. Dan jangan lupa disiapin keju dulu sebelum kita masuk ke olesan kedua. Ini tuh pas ngolesin kedua itu kan, ini aku olesin yang banyak dulu ya teman-teman ya. Pokoknya sebelum olesannya itu kering langsung aja aku kasih topping keju yang udah aku serut. Ini kalau kalian pengen kejunya banyak dibanyakin, kalau mau dikurangin juga terserah atau di skip juga nggak apa-apa. Karena di sini aku mau buat nastar keju lumer, jadi aku kasih topping keju ya, kurang lebih seperti ini. Pokoknya ngasih kejunya itu di olesan yang kedua ya. Kalau udah seperti pertama kita panasin oven dulu kurang lebih 10 menit. Kalau ovennya udah panas kita langsung aja kecilin ke api sedang. Setelah itu kita oven lagi kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit kita langsung aja pindah posisi lagi dengan cara yang sama. Karena ini tuh apinya nggak merata gitu loh teman-teman, jadi aku puter dulu loyangnya baru aku masukin lagi. Kalian bisa lihat sendiri ya. Pokoknya selain diputar, posisi loyangnya itu juga dipindah. Ini kita oven lagi kurang lebih 15 menit lagi. Sebenarnya 30 menit lagi itu udah pas, cuman aku lihat-lihat warnanya kurang cantik teman-teman. Kalau menurut kalian warnanya kurang cantik, ini boleh banget di oven lagi ya teman-teman ya. Pokoknya
sampai warnanya sesuai sama keinginan kalian. Kalau kalian pengen agak kecoklatan, ditambahin 10 menit lagi boleh, 15 menit lagi boleh. Kayaknya di sini aku bakalan tambahin kurang lebih 10 menit aja ya. Tapi kalau kalian pengen warnanya lebih cantik lagi, dilamain lagi ya. Disesuaikan aja sama keinginan kalian. Pokoknya kalau menurut kalian warnanya udah pas, bisa langsung aja diangkat. Karena ini menurut aku warnanya udah pas, jadi langsung aja aku angkat dan dinginkan. Di sini aku udah siapin cup kue yang ukurannya mini. Sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Cuman di sini karena aku pengen pakai cup kayak gini, jadi aku ambil aja nastarnya, terus aku taruh ke dalam cup seperti ini. Kalau kalian butuh rekomendasi cup, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Walaupun ini tuh ngovennya gak lama, warna pantatnya itu tetap cantik gitu loh teman-teman. Kita langsung aja tata-tata kurang lebih seperti ini. Ini tuh setelah aku buat semuanya, setelah aku oven semuanya, aku masukin ke dalam toples. Sebenarnya hasilnya itu 10 toples ya teman-teman ya. Cuman karena toples aku terbatas, jadi sisanya aku taruh di twin wall yang ukurannya 200 ml ini. Jadi kalau kalian pengen nyobain, sok langsung aja dicobain resep aku. Jadinya tuh 10 toples ukuran 500 ml ya. Jadi kalau dijual bisa banget, harga 35.000 menurut aku udah murah banget. Apalagi nastar ini tuh enak ya teman-teman ya. Pakai nanas asli, pakai gula asli juga. Tuh kalian bisa lihat sendiri dari dekat, permukaannya tuh kayak apa ya, kayak crack gitu loh teman-teman, dan itu tuh nambah kecantikannya dia. Tuh ini aku bakalan belah jadi 2. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh walaupun cuma 2 gram isiannya, dia tuh full ya. Bener-bener super nikmat banget sih. Selainnya enak, nastarnya lembut dan super lumer. Thank you buat kalian yang udah nonton.